إن الحمد لله له الملك وله الحمد وإليه ترجع الأمور. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد يوحده ويقره بالوحدانية، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, para tamu Allah, saudara-saudaraku seiman sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan kita, yang telah melimpahkan kesehatan, kekuatan dan hidayah iman kepada kita. Kita berkumpul di rumah Allah penuh dengan rasa keteduhan, ketentraman. Inilah wujud hasil dari perjuangan panjang yang telah dirintis oleh Rasulullah SAW. Beliau beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikutinya telah mengorbankan harta benda, waktu, tenaga, bahkan jiwa dan raga, sehingga Islam yang dulunya asing dipandang oleh manusia, hari ini hidayah yang begitu mahal sampai kepada kita. Kita berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang telah berjuang dengan segala bentuk keikhlasan dan pengorbanannya, sehingga dengan perjuangan baginda kezaliman berubah menjadi keadilan yang penuh dengan kasih sayang, kebiadaban dan kejahilan berubah menjadi cahaya tauhid yang penuh dengan keimanan. Ibadallah, khatib diamanahkan dengan sebuah judul akhir dari kehidupan orang-orang zalim. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, surat Ibrahim 42, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menegaskan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Dan janganlah sekali-kali engkau wahai Muhammad menganggap, mengira bahwasanya Allah itu lengah dan lalai dari apa yang telah terus dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum, hanya saja Allah memperlambat siksaan dan balasan terhadap perbuatan keji mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, nanti pembalasan yang sesungguhnya, di mana ketika mata-mata manusia akan terbelalak melihat betapa nyata dan bukti dari janji-janji Allah kepada hamba-hambanya. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, mereka akan hina tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ayat ini singkat, pendek, tetapi membangkitkan keyakinan dalam hati sanubari orang beriman. Karena di dunia kita mungkin diatur oleh berbagai macam hukum dan peraturan manusia. Kadang-kadang ada kalanya kita menjadi korban dari kezaliman, kita menjadi korban
dari perilaku yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Ibadallah, ayat ini mengingatkan kita orang beriman, karena peristiwa yang dialami oleh orang beriman hanya saja, kata para ulama, at-tarikh yu'idu nafsah, sejarah itu hanya akan ditukar oleh pelaku dan orang-orangnya, tetapi sindikat konspirasi dan makar yang terjadi sejak alam ini diciptakan, sejak Nabi Adam diturunkan, pelaku-pelaku sejarah saja yang tidak sama, tetapi motif, orientasi, tujuan dan target dari orang-orang zalim yang jauh dari nilai-nilai tauhid dan keimanan sama saja, kata para ulama. Ibadallah, para ulama membagi kezaliman kepada 3 pembagian. Yang pertama, kata para ulama, adalah orang zalim antara dirinya dengan penciptanya. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ibadallah, kezaliman apa yang dilakukan hamba kepada penciptanya? Mereka membelakang kepada kiblat, mereka tidak mau mengakui kemahakuasaan Allah, mereka tidak beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya dijamin orang yang dekat dengan kezaliman, orang yang sibuk menyusun rencana yang penuh dengan kezaliman adalah orang yang paling jauh dari Tuhannya, orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jal. Sehingga Al-Quran mengingatkan kita, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang kedua, ibadallah, setelah kezaliman hamba dengan Tuhannya, yang ini tidak ada ampunannya kalau dia tidak beriman dan bertaubat sebelum wafatnya. Yang kedua adalah kezaliman manusia kepada sesamanya, bahkan mungkin kepada hewan, kepada binatang sekalipun. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam mewariskan kepada kita bagaimana lurusnya tauhid dan keimanannya. Seekor semut pun tidak terinjak, tidak tersakiti, tidak terzolimi oleh seluruh bala tentaranya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat An-Naml dikisahkan melewati sebuah kampung dengan iringan para prajurit tentara dan pasukannya, lalu Raja Semut berkata, qalat namlah, Raja Semut berkata, wahai sekalian semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, ke tempat-tempat kalian, ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sesungguhnya Sulaiman dan bala tentaranya tidak akan merasakan kalian akan terinjak-injak lalu kalian mati. Ibadallah, karena Sulaiman alaihissalam raja, nabi, rasul yang beriman kepada Allah, yang mengetahui hak makhluk Allah, tidak hanya manusia, bahkan hewan, binatang yang hidup di zamannya. Lalu Nabi Sulaiman tersenyum, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa melihat semut kecemasan, ketakutan. Lalu beliau berdoa tersimpuh, bersyukur kepada penciptanya. Kezaliman kepada sesama manusia. Yang ketiga, zalimnya manusia kepada dirinya. Ibadallah, Al-Quran dalam banyak ayat menyampaikan kepada kita bahwa jangan sampai kita menzalimi diri kita ketika orang lain melewati batas, bahkan mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu salah satu bentuk kezaliman dirinya kepada diri mereka, atau memilih cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Itulah salah satu bentuk kezaliman manusia kepada dirinya. Saudaraku ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran menanamkan keyakinan di dalam hati kita. Mungkin ada kalanya kita sebagai korban kezaliman,
kezaliman yang dimaksud? Para ulama menegaskan, salah satunya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah kezaliman. Ataukah mungkin bentuk penganiayaan melalui lisan, melalui tangan, melalui perbuatan kepada orang lain? Itu juga bentuk kezaliman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari, Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Innallaha la yumli lil-zalim." Sesungguhnya Allah sengaja memperlambat balasan kepada orang-orang yang zalim, hatta idza akhadahu lam yuflit, sampai-sampai ketika telah tiba masanya hukuman Allah kepadanya, menyingkap dan membuka tabir konspirasi dan kezaliman yang telah mereka bungkus dengan rapi selama ini, lalu Allah akan menghabisi dengan siksaannya. Ibadallah, dalam banyak ayat Al-Quran telah diwariskan kepada kita mungkin kisah-kisah itu ribuan tahun sebelum kita. Nabi Musa alaihissalam terlahir di zaman seorang raja yang zalim, sehingga Fir'aun memerintahkan kepada seluruh rakyat Mesir di bawah kekuasaannya, apabila ada bayi laki-laki yang lahir, maka wajib dibunuh, dikubur, dibantai, disembelih. Itulah bentuk kezaliman Fir'aun. Dengan segala konspirasi, rekayasa, kekuatan Fir'aun, penguasa tunggal di Mesir, sampai-sampai mengaku menjadi Tuhan. Ibadallah, tapi Fir'aun lupa bahwa di balik rencana dan rekayasanya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, manusia membuat tipu daya, membuat makar, dan Allah juga menyusun makar dan rencana. Wallahu khairul makirin. Tidak ada yang menyusun makar lebih baik dibandingkan makarnya Allah Azza wa Jalla. Ternyata bayi yang ditakuti oleh Fir'aun, anak laki-laki yang menjadi ancaman bagi Fir'aun, justru tumbuh di bawah singgasana kekuasaannya. Dan itulah Nabi Musa alaihissalam. Ibunya yang begitu sayang, sedih, menghanyutkan bayi atas perintah Allah di lembah sungai Nil. Allah subhanahu wa ta'ala kembali memperlihatkan mukjizatnya, memperlihatkan kekuasaannya. Bayi yang dihanyutkan itu kembali ke pangkuan susuan ibunya. Bukankah ini kemahakuasaan Allah? Ibadallah, Fir'aun tenggelam di Laut Merah karena zalim kepada penciptanya, tidak mau beriman kepada Allah, zalim kepada rakyat dan manusia yang hidup di zamannya. Lebih 50.000 Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun, membangun piramida yang jumlah batu batanya jutaan, yang masing-masing satu batanya lebih 2 ton. Itu hanya untuk tempat memumikan, kuburan mengawetkan jasad para raja. Ibadallah, Fir'aun zalim kepada penciptanya, Fir'aun zalim kepada sesama manusia, dan Fir'aun juga zalim kepada dirinya. Didatangkan Rasul, didakwahi kepada iman, didakwahi kepada Islam, tapi Fir'aun tetap bersekukuh dengan kezalimannya, sampai pada akhirnya Allah Azza wa Jalla menenggelamkan di dasar Laut Merah. Hal yawma nunajjika bi badanika, hari ini wahai Fir'aun, kami selamatkan badanmu, jasadmu, sehingga jasadnya untung sampai hari ini, litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, untuk orang yang hidup setelah kamu. Tapi sayangnya ibadallah, kezaliman Fir'aun yang mati tenggelam di Laut Merah, masih saja ada sekelompok manusia yang tidak mau mengambil pelajarannya. Raja Namrud yang telah menzalimi dirinya, menzalimi rakyatnya, zalim kepada Tuhannya, tidak beriman kepada Allah, memerintahkan rakyat Babilonia selama sebulan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam.
Allah kirim seekor lalat masuk ke dalam lubang hidungnya, tersiksa sampai tewas mati dalam keadaan terzalimi. Ibadah Allah, banyak lagi sejarah-sejarah, bahkan mungkin sampai pada zaman kita, betapa hebatnya mungkin manusia membungkus apa yang telah mereka lakukan, yang mungkin kelakuan yang sama mereka perbuat berkali-kali terhadap Allah, terhadap sesama manusia. Ketika tiba masanya Allah menyingkap, tidak akan mampu siapapun akan membelanya. Itu di dunia, apalagi nanti orang yang zalim tidak bertaubat kepada Allah, tidak hijrah kepada keimanan. Apakah bentuk mahkamahnya kelak di hadapan Allah? Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Hari ini kita sebagai ayah, sudahkah kita menjadi orang tua yang baik, tidak menzalimi hak-hak anak kita? Kezaliman yang paling berbahaya adalah ketika anak-anak kita tenggelam lalai jauh dari Allah, tidak mau salat, tidak kenal dengan masjid, tidak mau dekat dengan Al-Quran, lalu kita tetap bangga tertawa melihat anak-anak kita. Inilah bentuk kebodohan, kezaliman yang berbahaya. Nanti di hadapan Allah, walaupun kita taat, kita soleh, kita dekat dengan Allah, tetapi tarbiyatul aulad, pendidikan akan agama terhadap anak kita lalaikan. Kelak di hadapan Allah, yuqafuna baina auladihi wa ahlihi, anaknya akan bergelayutan di tumit dan di kakinya, meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita sebagai suami, sudahkah kita menjadi suami yang terbaik untuk istri kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling terbaik untuk keluarga. Kepada orang tua, jangankan menyakiti hatinya, berkata diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fala taqul lahuma uffin, tidak boleh. Ibadah Allah, jangan sampai kita menjadi anak-anak yang zalim di hadapan kedua orang tua kita. Tidak akan mampu kita balas jasa kebaikan dan kasih sayangnya. Ibadah Allah, dan jangan kita menjadi orang yang zalim kepada diri kita sendiri. Sudahkah cukup bekal kita untuk bertemu dengan Allah? Sudahkah cukup amal kita untuk kelak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah? Jangan sampai menzalimi diri kita dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah, karena sesungguhnya akhir dari orang yang zalim tidak akan pernah bermuara kepada keselamatan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.